Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan seminar hasil secara online pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Fajria dengan NIM D02161019 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penentuan Lokasi Pusat Oleh-oleh menggunakan algoritma TOPSIS dengan studi kasus pusat oleh-oleh khas Majene di Kabupaten Majene. Adapun poin-poin penting dalam pemaparan hasil penelitian saya yaitu pertama, latar belakang masalah, mengapa saya mengambil judul ini, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Langsung saja kita masuk di pembahasan pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang memiliki 2 poin yaitu pertama, permasalahan terkait tentang penentuan rekomendasi lokasi pusat oleh-oleh. Kedua, belum adanya sistem pendukung pemilihan rekomendasi penentuan lokasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil rancangan sistem pendukung keputusan penentuan rekomendasi lokasi pusat oleh-oleh menggunakan metode TOPSIS. Kedua, bagaimanakah hasil implementasi sistem pendukung keputusan dalam studi kasus penentuan rekomendasi lokasi pusat oleh-oleh menggunakan TOPSIS. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui hasil rancangan sistem pendukung keputusan penentuan rekomendasi lokasi pusat oleh-oleh menggunakan TOPSIS. Kedua, untuk mengetahui hasil implementasi menggunakan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan penentuan rekomendasi lokasi pusat oleh-oleh di Kabupaten Majene. Kemudian adapun manfaat dari penelitian ini pertama, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan dalam pemilihan rekomendasi lokasi yang layak untuk dijadikan atau didirikan pusat oleh-oleh khas Majene. Kemudian kedua, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya, baik permasalahan yang sama maupun permasalahan yang beda. Kemudian penelitian terkait. Pada tahun 2016, Ahmad Abdul Hamid melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Metode TOPSIS untuk Menentukan Prioritas Kondisi Rumah. Kemudian pada tahun 2017, Irfan Muzakir melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Metode TOPSIS untuk Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin pada Desa Pasca Karsa II. Kemudian pada tahun 2017, Sugiarto Cokrowibowo Ismail melakukan analisis penentuan lokasi outlet menggunakan sistem informasi geografis dan SAW pada studi kasus outlet skala otomotif. Kemudian pada tahun 2017, Agus Perdana Windarto melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Metode TOPSIS dan SAW dalam memberikan reward pelanggan. Kemudian pada tahun 2018, Desi Ratnasari, Agus Perdana Widarto, Dedi Hartama, dan Solikun melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk rekomendasi kelulusan sidang skripsi menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Kemudian pada tahun 2017, Murni Marbun Bosker Sinaga melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dengan menggunakan metode TOPSIS di STIMIK Pelita Nusantara Medan. Kemudian pada tahun 2017, Presti Rindiandari Pasca Marto Husugian Hinsan Taufik melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode TOPSIS dalam
memilih kepala departemen pada kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan. Kemudian pada tahun 2018, Jessica Siagan melakukan penelitian yang berjudul Seleksi Penerimaan Karyawan Baru Menggunakan Metode TOPSIS. Kemudian pada tahun 2017, Putri Alit Widyastuti Santiari, Putu Indah Ciptayani, Heri Saptriani, Ketut Satswardika melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Wisata dengan menggunakan metode TOPSIS. Terakhir, pada tahun 2017, Heri Purwanto melakukan penelitian yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Netbook dengan menggunakan metode TOPSIS. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian, yaitu menggunakan model ADDIE, di mana model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu pertama, analisa, kedua, desain, ketiga, development atau pengembangan, kemudian keempat, implementasi, dan kelima, evaluasi. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah diurai, penelitian akan dilakukan pengamatan lapangan atau lokasi, khususnya para pedagang yang memiliki peta kios pusat oleh-oleh khas Majene yang berada di Lembang, Majene. Rencana penelitian kurang lebih 3 bulan lamanya. Kemudian, prosedur penelitian. Prosedur penelitian yaitu melakukan penelitian disesuaikan dengan model ADDIE. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, wawancara, kedua, observasi, kemudian ketiga, studi literatur. Kemudian, pengujian. Pengujian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengujian black box. Kemudian lanjut, adapun rancangan sistem atau diagram alur, yaitu pertama start, kemudian halaman web, kemudian login. Apabila admin berhasil masuk ke sistem, maka akan berlanjut ke tampilan input kriteria. Akan tetapi jika sebaliknya, admin tidak berhasil masuk ke sistem, akan kembali ke halaman web. Kemudian, jika selesai di input kriteria, akan lanjut ke tampilan input nilai. Kemudian, tampilan input alternatif. Kemudian, tampilan input bobot alternatif. Kemudian, lanjut ke proses perhitungan TOPSIS. Kemudian, akan menampilkan hasil perhitungan. Kemudian, logout. Dan terakhir, finish. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, kontur tanah, luas tanah, sambungan listrik, jalur angkutan umum, kepadatan penduduk, dan jaringan. Kemudian lanjut ke langkah-langkah perhitungan metode TOPSIS, yaitu pertama, menentukan matriks perbandingan berpasangan yang ternormalisasi. Kemudian kedua yaitu menentukan matriks ternormalisasi terbobot Y dan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian ketiga yaitu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif. Kemudian keempat yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Lanjut yaitu tampilan form login, yaitu tampilan awal ketika masuk ke dalam sistem bagi admin. Kemudian, ketika username atau password salah, maka pengguna tidak akan berhasil masuk ke dalam sistem. Kemudian yaitu tampilan menu home. Yaitu setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem, maka tampilan yang pertama kali muncul adalah menu home. Pada menu ini sistem akan menampilkan penjelasan tahapan-tahapan penggunaan sistem atau tahapan-tahapan metode TOPSIS. Kemudian lanjut ke tampilan menu tempat atau kriteria, di mana di sini adalah menampilkan tempat-tempat atau kriteria yang akan digunakan.
Kemudian lanjut ke tampilan alternatif, yaitu di mana admin akan menginput nama alternatif atau dengan kata lain yaitu rekomendasi lokasi. Kemudian yaitu lanjut ke tampilan sistem untuk nilai bobot alternatif. Ini berfungsi untuk mengolah data perhitungan TOPSIS untuk mendapatkan nilai bobot alternatif. Kemudian tampilan perhitungan TOPSIS, di mana halaman ini berfungsi untuk mengolah data perhitungan TOPSIS rekomendasi penentuan lokasi pusat oleh-oleh khas Majene. Kemudian tampilan normalisasi terbobot TOPSIS. Kemudian yaitu tampilan sistem matriks solusi ideal dan nilai preferensi. Kemudian tampilan sistem perankingan, yaitu pada menu ini admin dapat melihat data hasil ranking dari data menu normalisasi, sehingga hasil akhir dari sistem ini adalah proses perhitungan TOPSIS menghasilkan rekomendasi dari lokasi pusat oleh-oleh khas Majene, yang dimana alternatif terbaik adalah Banggai dengan nilai preferensi yaitu 1. Kemudian pengujian sistem dengan black box. Kemudian lanjut pada teknik pengujian sistem dengan menggunakan black box. Pertama, menu login, home, halaman menu tempat, halaman menu kriteria, menu alternatif, menu nilai bobot alternatif, menu perhitungan, menu password, dan menu logout, di mana menu ini sudah berhasil atau sukses. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan yang telah dibuat sudah memenuhi harapan untuk bisa membantu dalam menentukan rekomendasi lokasi pusat oleh-oleh khas Mandar dengan mengimplementasikan metode TOPSIS sebagai pembobotan, sekaligus perhitungan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Di mana hasil pengujian black box dapat disimpulkan bahwa sistem sudah dapat memenuhi persyaratan fungsional atau berjalan dengan baik dan menghasilkan sebuah rekomendasi dan dalam menentukan lokasi tempat pusat oleh-oleh khas Mandar. Kemudian lanjut ke saran. Adapun saran penulis dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu pertama, sistem ini dapat dikembangkan dalam bentuk mobile sehingga dapat lebih dimudahkan pengguna dalam pengoperasian sistem. Kemudian kedua yaitu tampilan web untuk sistem yang dibuat ini masih sangat sederhana sehingga perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya. Kemudian ketiga, para peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem pendukung keputusan tentang penentuan lokasi tempat pusat rekomendasi penentuan lokasi tempat pusat oleh-oleh dapat dilakukan dengan menambahkan kriteria dengan menggunakan metode TOPSIS atau dengan menggunakan metode lain di seluruh bagian pembobotan kriteria, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat lagi dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.